Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dalam video ini kita akan membahas tentang text editing. Kita akan menjelajahi beberapa fitur pengeditan teks dasar dari editor V. Semua distribusi memiliki beberapa versi V. Editor V adalah editor teks yang kuat dengan sedikit kurva belajar, tetapi mampu melakukan berbagai tugas pengeditan teks. Langkah pertama yaitu kita akan membuat file baru dengan mengetikkan perintah V my file. Jangan lupa dikasih nama, saya akan beri nama Tia. Kemudian enter. Kemudian ketik huruf I untuk masuk ke mode insert. Nah, kemudian kita akan tuliskan welcome to the V editor. Kita ketik welcome to the V editor, titik, kemudian enter. Kita ketikkan lagi it is a very powerful text editor titik, enter. Kemudian ketikkan lagi especially for those who master IT, titik, enter. Kemudian kita tekan tombol ESC untuk keluar dari mode penyisipan. Kita tekan tombol ESC. Kemudian kita ketik titik 2 W dan Q untuk menulis file ke disk dan keluar. Kita tuliskan wiki, kemudian enter. Kemudian langkah kedua yaitu kita akan panggil editor V untuk memodifikasi file yang kita buat. Ketika V dipanggil, kita ditempatkan dalam mode perintah secara default. Kita panggil dengan menuliskan perintah yang sama, V my file, kemudian enter. Di sini perhatikan kursor ya. Perhatikan bahwa di kiri bawah nih terdapat nama file dan jumlah 4 baris dan jumlah 99 karakter dalam file ditampilkan. Kemudian langkah ketiga yaitu kita tekan masing-masing tombol J untuk memindahkan kursor ke bawah satu baris. Kita tekan J. Nih, sudah, ini tadinya di W, kemudian ada di bawah W-nya ya kan. Jadi kursornya akan pindah ke bawah satu baris. Kemudian kita tekan tombol K untuk memindahkan kursor ke atas baris. Kita tekan tombol K. Kemudian kita tekan tombol L untuk memindahkan kursor ke kanan satu karakter. Kita tekan tombol L. Kemudian H untuk memindahkan kursor ke kiri satu karakter. Tadi kan ke kanan tuh L, berarti kalau ke kirinya itu kita tekan H. Kemudian W untuk memindahkan kursor ke awal kata berikutnya, kita tekan W. Tuh ya, tadinya di W, kemudian ada di to. Soalnya W untuk memindahkan kursor ke awal kata berikutnya. Kemudian
tombol E besar untuk memindahkan kursor ke akhir kata. Kita shift E, tuh kan jadinya memindahkan kursor ke akhir kata. Kemudian B untuk memindahkan kursor ke awal kata sebelumnya, kita tekan B. Kemudian langkah keempat yaitu kita akan menekan tombol navigasi kursor V dengan menekan tombol dolar untuk memindahkan kursor ke akhir baris saat ini. Kita tekan dolar, shift 4. Kemudian untuk memindahkan kursor ke kiri akhir baris saat ini. Kemudian 0 untuk memindahkan kursor awal baris saat ini. Kita tekan 0 ya. Ini akan memindahkan kursor ke awal baris saat ini. Kemudian 3G yaitu untuk memindahkan kursor awal baris saat ini, yaitu 3G untuk memindahkan kursor awal baris saat ini. Kemudian 1G untuk melompat ke baris pertama, dan shift G untuk melompat ke baris terakhir. Shift G. Kemudian langkah kelima yaitu kita pindahkan kursor ke awal kata sangat dengan menekan tombol K. Kemudian W, kita tekan tombol K, kemudian W. Kemudian kursor harus berada pada huruf V dari kata sangat seperti yang ini dalam video ini, V ya. Perhatikan kursornya. Kemudian langkah ke-6 yaitu kita hapus kata very dengan mengeluarkan perintah DW. Kita tekan saja DW pada keyboard. DW ini sudah dihapus ya kata very-nya. Kemudian kita batalkan operasinya dengan mengetik perintah U agar kata very-nya kembali gitu. Kita tekan huruf U, itu sudah kembali. Kemudian langkah 8 yaitu kita akan hapus dua kata, berarti kita hapus kata very dan powerful dengan mengetikkan 2 DW. Sudah terhapus. Kemudian langkah ke-9 itu kita batalkan operasinya dengan menekan huruf U pada keyboard. Kita tekan huruf U agar kembali kata-katanya. Kita tekan, sudah kembali. Kemudian langkah ke-10 yaitu kita hapus 4 karakter satu persatu dengan menekan X pada keyboard. Kita kan yang kita mau hapus itu 4 karakter, jadi kita harus menekan 4X. X-nya ada X-nya 4 gitu. Tekan X. Sudah terhapus. Kemudian kita batalkan 4 operasi terakhir dan pulihkan karakter yang dihapus dengan menekan tombol 4U. Kita tekan 4U. Sudah kembali. Kemudian langkah ke-12 yaitu tadi yang 4U itu langkah ke-11 ya. Sekarang langkah ke-12 yaitu kita hapus 14 karakter dengan tekan 14 dan X. Kita tekan 14.
dan X sudah terhapus. Kemudian langkah ke-13 yaitu kita batalkan operasi terakhir dengan menekan U. Kita tekan U agar kembali ya. Sudah kembali. Kemudian langkah ke-14 kita hapus 5 karakter di sebelah kiri kursor. Kita ketik 5 lalu Shift X. Shift X menggunakan X capital ya, jadi harus Shift X. Sudah terhapus. Kemudian langkah 15 yaitu kita batalkan operasinya dengan menggunakan huruf U ya. Kita tekan huruf U untuk kembali lagi kata-katanya. Pokoknya kalau mau hapus itu harus, kalau 4 masih bisa terhitung itu pakainya X, kalau sudah yang 15 ke 14 itu harusnya pakai huruf ya. Kemudian jangan lupa dikasih X, kemudian untuk kembalinya itu kita harus tekan huruf U. Kita tekan, sudah kembali. Kemudian langkah ke-16 yaitu kita hapus baris dengan tekan DD. Kita tekan DD, sudah terhapus. Kemudian langkah ke-17 kita akan mendapatkan apapun yang terakhir dihapus atau ditarik dapat nempelnya. Kemudian kita mendapatkan tempel baris yang dihapus tadi di bawah baris ini. Kita akan menempelkan teks yang tadi kita hapus dengan menekan P pada keyboard. Kita tekan P agar menempel kembali ya. Tadi sudah menempelnya. Sekarang kita tekan tombol P. Kemudian langkah ke-18 kita batalkan 2 operasi terakhir tadi dengan menekan 2U pada keyboard. Kita tekan 2U. Sudah. Kemudian kita hapus 2 baris saat ini dan berikutnya, yaitu dengan menekan 2DD. Sudah terhapus dan maka batalkan operasinya pada langkah ke-20 dengan menekan huruf U. Kita tekan huruf U agar kembali. Sudah kembali. Kemudian langkah ke-21 kita akan pindah ke kata keempat dengan menekan 4W. Sudah ya, sudah ada di E. Kemudian lalu hapus dari posisi saat ini ke akhir baris. Kita tekan Shift D. Sudah terhapus. Kemudian langkah ke-22 kita batalkan lagi operasinya dengan menekan huruf U. Kita tekan, sudah muncul kembali. Kemudian langkah ke-23 kita gabungkan 2 baris saat ini dan baris berikutnya dengan mengetik huruf kapital J. Kita huruf kapital J ya. Sudah. Kemudian langkah ke-24 yaitu kita batalkan operasinya dengan menekan huruf U lagi. Sudah kembali. Dan langkah ke-25 yaitu kita akan salin atau tarik kata saat ini. Berarti kita akan salin kata powerful karena kursornya berada di powerful dengan menekan Y dan W. Kita tekan Y dan W. Sudah. Setelah disalin kita akan ditempel di langkah ke-26. Kita tempel dengan menekan Shift P. Sudah. Kemudian langkah ke-27 kita batalkan operasinya dengan menekan huruf U.
Sudah, kembali seperti semula. Kemudian langkah ke-28 yaitu kita pindahkan ke baris pertama dengan menekan 1 dan G kapital. 1 dan Shift G. Sudah ada di baris awal. Kemudian lalu kita gabungkan 3 baris ini dengan menekan 3 dan G kapital. 3 dan G kapital. Sudah. Satu G ya, yang pertama tuh 1G kapital, kemudian satunya tuh 3J ya, 3J kapital, jadi 3 Shift J. Nah, sudah. Kemudian langkah ke-29 kita batalkan lagi operasinya dengan menekan huruf U di keyboard, kita tekan lagi. Sudah kembali semula dari yang awal. Kemudian kita masuk ke langkah 30. Kita akan mencari dan menghapus teks kata dengan perintah .2, kemudian persen, kemudian S, kemudian garis miring, teks, oke, kemudian enter. Langkah ke-31 kita arahkan ke awal file yaitu dengan menekan 1 dan G kapital. Kita tekan 1 dan G kapital. Sudah, kemudian kita tekan I untuk masuk ke mode penyisipan. Untuk menambahkan teks, kita tekan I, huruf I ya. Sudah. Kemudian kita tambahkan, kita ketikkan hello n, kemudian langkah ke-32 yaitu kita akan keluar dari mode penyisipan dan kembali ke mode perintah dengan menekan tombol Escape atau ESC. Kita tekan tombol ESC ya, tekan pada keyboard. Kemudian langkah ke-33 yaitu kita akan maju 1 spasi dengan menekan huruf L kecil. Kita tekan huruf L kecil. Sudah. Kemudian untuk menempatkan kursor di W dan alihkan ke huruf kecil dengan menekan tilt ya. Kita kursornya sudah berada di W. Ini kan W-nya besar ya, kapital. Kita rubah jadi W kecil gitu dengan menekan tilt. Kita tekan. Nah, sudah berubah ya W-nya. Kemudian langkah ke-34 yaitu kita akan simpan file ini dengan tekan tombol ESC untuk memastikan kita berada dalam mode perintah. Kemudian kita ketikkan .2, kemudian W, lalu enter. Kita tekan ESC. Sudah. Kemudian kita ketikkan .2 dan W, kemudian enter. Sudah ya, ini berubah jadinya ada 4 lines dan tadinya ada 99 karakter, sekarang terdapat 104 karakter ya. Kemudian ini langkah ke-35 tuh kita akan menekan enter untuk melakukan perubahan nih. Perubahannya ada di ini pesan kiri bawah untuk menunjukkan bahwa file telah ditulis nih. Terdapat 104 karakter. Dan langkah ke-36
yaitu setelah kita arahkan ke spasi antara kata powerful dan editor, tekan L untuk ke kanan, kita tekan L. Powerful dan editor. Ini sudah berada di antara kata powerful dan editor. Kita lanjut ke langkah ke-37. Kita akan tambahkan teks di sebelah kanan kursor dengan menekan huruf A. Kita tekan huruf A. Kemudian ini memindahkan kursor ke kanan dan memasukkan mode penyisipan. Ketik teks, kata diikuti dengan spasi. Kita ketikkan teks, kemudian ketik teks, spasi, sudah. Kemudian langkah ke-38 yaitu kita keluar dari mode penyisipan dengan menekan tombol ESC. Kita tekan tombol ESC. Kemudian langkah ke-39 kita buka baris kosong di bawah baris saat ini dengan mengetikkan huruf kecil O. Kita tekan huruf O kecil. Sudah. Kemudian langkah ke-40 kita masukkan teks this line. Was added by pressing lowercase nol titik. Kemudian langkah 41 kita keluar dari mode penyisipan dengan menekan tombol ESC. Kita tekan tombol ESC. Kemudian langkah ke-42 kita buka baris kosong di atas baris saat ini dengan menekan huruf besar O. Kita shift O. Tadi itu untuk di bawah baris, membuka di bawah baris itu tekan O kecil, kalau di atas baris itu kita tekan O besar. Kemudian kita langkah ke-43 yaitu kita masukkan teks lagi, yaitu you choose present kemudian to open align above titik. Kemudian langkah ke-44 kita keluar dari mode penyisipan dengan menekan tombol ESC. Kita tekan tombol ESC lagi. Sudah. Langkah ke-45 kita simpan file ini dan tutup editor V ini dengan menggunakan titik 2 X kemudian enter. Kita tekan titik 2 X enter. Sudah. Kemudian kita masuk ke langkah 46. Sekali lagi kita buka my file menggunakan editor V. Kita ketikkan lagi V my file. Kemudian enter. Kemudian langkah ke-47
kita arahkan ke baris ketiga, yaitu dengan menekan 3G kapital, kita 3G kapital. Sudah ya. Kemudian langkah keempat 8, kita akan tekan tombol dan masih keempat 7 ya, kita habis menekan tombol 3G, lalu kita hapus baris ketiga dan keempat dengan menekan 2DD, kita tekan 2DD, sudah terhapus ya. Kemudian langkah keempat 8, kita tekan tombol ESC untuk mengonfirmasi bahwa kita berada dalam mode perintah, kita ketikkan ESC, sudah. Kemudian langkah keempat 9, kita keluar dari editor V tanpa menyimpan perubahan dengan mengetik .2, kemudian key tanda seru, kemudian enter. Kemudian langkah ke-50, kita buka file dengan editor V-nya. Kita ketik lagi my file. Kemudian enter. Perhatikan bahwa baris 3 dan 4 masih ada ya. Karena kita menggunakan perintah .2 key dan tanda seru, yaitu itu menyimpan tanpa perubahan ya. Karena itu kemudian kita masuk ke langkah ke-51, kita cari maju untuk kata lain. Kita akan melihat kursor bergerak ke awal contoh pertama dari kata lain. Kita akan melihat contoh lain. Dengan menekan perintah garis miring line, kemudian enter. Sudah berubah ya. Ini kursor ininya ada di line awal. Kemudian langkah ke-52, kita cari contoh kata lain berikutnya dengan menekan huruf N. Kita tekan huruf N. Tuh kan, tadinya di sini, sekarang di sini, soalnya ini berada di kata berikutnya dari line ini. Kemudian langkah ke-53, kita cari mundur untuk baris kata. Kita akan melihat kursor bergerak ke awal contoh kata lain sebelumnya. Kita ketikkan perintah tanda tanya, kemudian line, tanda tanya, line, enter. Sudah ya, kita sudah cari mundur. Tadinya cari maju ada di sini, sekarang cari mundur ada di sini kursornya. Kemudian kita masuk ke langkah 54. Kita cari contoh kata lain sebelumnya dengan menekan huruf N. Karena tidak ada arah ini, V akan membungkus dokumen. Kita tekan N lagi. Kemudian langkah ke 55, kita akan mengganti kata lain dengan kata entry. Ketika kita menekan C dan W,
kita akan berada dalam mode insert dan kita akan dapat mengetik di atas kata len. Kita ketikkan cewek, C dan W, kemudian entry, kemudian kita masuk ke langkah 56, kita tekan tombol ESC untuk keluar dari mode penyisipan, kita tekan tombol ESC, sudah. Kemudian kita masuk ke langkah ke 57, kita tambahkan teks di awal baris, masuk ke mode insert lagi dan tambahkan baris dengan menekan huruf besar I. Kita tekan Shift I. Sudah. Kemudian kita masuk ke langkah 58, kita tekan tombol ESC untuk kembali ke mode perintah, kita tekan tombol ESC, sudah. Lalu langkah ke 59, tambahkan teks di akhir baris, pertama pindah ke baris kedua dan dulu dengan menekan 2G kapital, 2G, kemudian kita tekan A besar, kemudian kita tambah kata-kata inded, tanda seru, kemudian langkah ke-60 kita simpan perubahan kita dan keluar dengan mengetikkan .2 dan X, jangan lupa ESC terlebih dahulu, sudah. Kemudian .2 dan X, kemudian enter. Itu saja pembahasan kali ini tentang text editor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.